Jelang pergantian tahun, DPP LDI menggelar musyawarah penyusunan program kerja. Untuk tahun 2025, DPP LDI bertekad meningkatkan kontribusi nyata agar masyarakat dan pemerintah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas LDI di seluruh Indonesia. Kegiatan DPP LDI pada awal November dimulai dengan kehadiran Ketua DPP LDI Supriyasto dalam rapat pimpinan wilayah DPW LDI DKI Jakarta. Dalam rapimil yang mengundang para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Supriyasto menekankan LDI secara kelembagaan bersikap netral aktif, namun mendorong warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pada kesempatan itu, calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi LDI dalam membangun karakter generasi muda. Ia meminta LDI lebih dekat dan bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Beralih ke Nganjuk, Jawa Timur, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani, kehadiran Khofifah dapat melengkapi materi yang diterima para calon juru dakwah LDI yang sedang menjalani tes dan diklat. Saat memberikan materi, Khofifah mengingatkan para santri LDI untuk berdakwah pada segmen generasi Z. Menurutnya, generasi tersebut mudah diajak kepada kebenaran, bila yang menuntunnya adalah kawan seusianya. Kembali ke Jawa Timur, DPW LDI Jawa Timur menggelar acara diklat kader dengan menghadirkan narasumber pengurus Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP LDI, Rahmat Rifahmi. Di hadapan 400-an pemuda LDI Jawa Timur, Fahmi menegaskan pentingnya berorganisasi yang dilandasi 29 karakter luhur. Pada kesempatan itu, Ketua DPW LDI Jawa Timur Amroji Konawe menyatakan pengkaderan tersebut terus berlanjut agar kader LDI mengambil peran dalam membangun bangsa. Beralih ke Bumi Cenderawasih, Papua. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengukuhkan dan melantik kepengurusan DPW LDI Papua Selatan masa bakti 2023 hingga 2028 di Aula Masjid Baitul Makmur, Merauke, Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Kriswanto mengingatkan agar kepengurusan yang baru diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Papua Selatan. Ketua DPW LDI Papua Selatan Muhammad Bahroni menyatakan pentingnya kerjasama tim dalam melanjutkan amanah menjalankan organisasi. Ia berharap dengan kerjasama yang baik antar pengurus dapat menghasilkan program kerja yang bermanfaat bagi Papua Selatan. Usai dari Papua Selatan, Kiai Haji Kriswanto menuju Nabire untuk mengukuhkan kepengurusan DPW LDI Papua Tengah. Saat musyawarah wilayah LDI Papua Tengah, Asisten 1 Sekretaris Daerah Papua Tengah, Manas Sekadepa, mewakili penjabat Gubernur Papua Tengah mengatakan, pemerintah provinsi mengapresiasi kontribusi LDI sebagai organisasi dakwah yang terus berkembang. Ia pun meminta LDI Papua Tengah untuk membuat program kerja yang selaras dengan program pemerintah dan dibutuhkan masyarakat untuk memajukan Papua Tengah. Ketua DPW LDI Papua Tengah Nuryadi pun mengajak para koleganya untuk kompak dan aktif bersama-sama agar setiap gerak organisasi makin dirasakan manfaatnya. Sementara dari Jakarta dilaporkan, DPP LDI menggelar sekolah virtual kebangsaan bekerja sama dengan MPR RI. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir diwakili Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Januratmoko. Singgih mengingatkan era digital merupakan tantangan dalam menegakkan Pancasila. Informasi berupa ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila bisa langsung menerpa masyarakat tanpa hambatan. Acara yang dihadiri sekitar 1.500 pengurus LDI dan Forkompimda di seluruh Indonesia itu
menghadirkan narasumber Profesor Yudi Latif, Profesor Irianto Widi Auseno, serta Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Samsul Ma'arif, perwakilan Kejaksaan Agung, dan cendekiawan Muslim Ahmad Ali. Sepanjang November, DPP LDII bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kesehatan Islam atau FKKI, menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan nasional di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan secara simbolis dipusatkan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, dengan menggelar pemeriksaan kesehatan dan webinar bertajuk Bersama Sehatkan Bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara hybrid. Menurut Ketua DPP LDII Bidang Pengabdian Masyarakat, Rubio, bakti sosial Hari Kesehatan Nasional merupakan amal soleh warga LDII di seluruh Indonesia untuk menciptakan generasi yang profesional, religius. Acara itu juga diisi dengan materi keterampilan hidup dasar yang dibawakan spesialis anestesi dan kardiovaskular, Muslim Tajuddin Khalid, yang juga Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat DPP LDII. Muslim menegaskan, keterampilan hidup dasar harus dikuasai, karena henti jantung bisa terjadi sewaktu-waktu. Kegiatan DPP LDII pada November ditutup dengan musyawarah program kerja DPP LDII 2025 di Gedung Serbaguna Minhajul Rosidin. Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya menjelaskan, penyusunan program kerja tahun 2025 dilaksanakan dengan metode bottom-up dan top-down. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan, program kerja tahun 2025 menekankan pada peningkatan kualitas SDM serta karya nyata. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, DPP LDII juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada DPW dan DPD LDII untuk melaksanakan program kerjanya, agar kehadiran LDII di seluruh Indonesia makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.